wish you all of you Happy New Year. Saya mau mengucapkan Because it's a time- selamat tahun baru untuk saudara semua. it's a great joy Adalah satu sukacita yang besar. and it's a new opportunity Ini adalah satu kesempatan baru for you and I to be in the presence of di God. mana saudara dan saya boleh berada dalam hadiratnya Allah. And I want to thank God for your pastor, Pastor Azik, and the wife. And the Dan saya family. mau bersyukur kepada Allah untuk pastor saudara yaitu Bapak Ishak dan istri. Thank for their commitment Bersyukur untuk komitmen mereka of leading this prayer meeting up to this day. karena telah memimpin pertemuan doa ini sampai kepada hari ini. It's not easy to Tidak find mudah a prayer meeting go from a month, a year to the year. untuk It's boleh not easy. menuntun satu pertemuan doa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukan hal yang mudah. But I thank God for Tapi their life. saya mau bersyukur kepada Allah untuk kehidupan mereka. Keep this prayer meeting keep going. Dan mereka lah yang telah melangsungkan pertemuan ini terus ada sampai And I know this sekarang. prayer meeting is really doing a lot of great things in the Bantu city here. Dan saya percaya bahwa pertemuan doa ini telah melakukan banyak sekali perkara besar bagi kota Bandung ini. And I keep encourage you, keep praying. Dan saya mau mendorong semangat saudara untuk terus berdoa. Keep praying for Indonesia. Teruslah berdoa bagi Indonesia. Because this is the time Indonesia need your prayer more than ever before. Karena inilah waktunya di mana Indonesia membutuhkan akan doa saudara lebih daripada sebelumnya. And together with your prayer, Dan bersama-sama dengan doa the saudara, kingdom of God will be manifest in Indonesia here. kerajaan Allah itu boleh dimanifestasikan di Indonesia. And somebody say amen. Saudara, mari katakan amin. It's a joy to see everybody here. Adalah satu sukacita di mana saya boleh melihat Well, saudara semua di sini. for not spend much time, go with me to Joshua chapter 5. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari saya undang saudara masuk kepada Yosua pasal 5. I believe we have to be very sensitive Saya percaya bahwa kita harus menjadi orang-orang yang sensitif to the time that we are kepada satu waktu di mana kita and the sedang berada season that we are. dan juga musim di mana kita sedang berada. I believe God is really talking to us, Dan saya percaya bahwa Allah sedang bicara pada kita. and we must be sensitive to the voice of the Lord in these Dan days. kita harus menjadi sensitif terhadap suara Allah pada hari-hari seperti sekarang ini. I believe we are coming to a year Dan saya percaya bahwa kita telah memasuki satu tahun to see the manifestation di mana kita bisa melihat satu manifestasi of all the prophecy and the promises of God. dari semua janji-janji dan juga nubuatan-nubuatan Allah. You have come to a season to see the manifestation of your expectation. Saudara sedang memasuki satu musim di mana saudara akan melihat apa yang menjadi manifestasi pengharapan We saudara are selama coming to ini. a year to see the manifestation of the promises of God and the prophetic word of God in our life and the family and also our business. We are coming to a season to see the manifestation of God's promise and God's plan of our life. Kita sedang memasuki satu manifestasi, satu musim di mana akan terjadi satu manifestasi dari janji-janji Allah dalam hidup kita. This is the year of manifestation of God's promises. Ini adalah tahun di mana manifestasi Allah atas janji-janjinya itu akan This is the terjadi. year of manifestation of the God's prophetic upon our lives. Ini adalah satu tahun di mana akan terjadi manifestasi dari janji Allah pada hidup We kita. are living in a dispensation that the church will see a greater glory of God more than ever before. Kita hidup dalam satu musim di mana kita akan melihat kebesaran Allah itu lebih lagi. Okay, if you have your Bible, go with me to Joshua chapter 5 verse 10 to 15. Let's read what the Kita Bible buka says. ke Yosua 5 ayat Joshua chapter 5 Yosua pasal 5 verse 10 to 15. ayat 10 sampai And the 15. children of Israel encamping in Gilgal and kept the Passover. Passover. I want you to look at carefully here. They came to the place called Gilgal and then they kept the Passover. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah. Here, this is a very important thing. I want you to look at the word Gilgal and also look at Passover. Saya mau saudara memperhatikan kata Gilgal dan juga Paskah. And verse 11, and they did eat of the old corn of the land on the morrow after the Passover. After the Passover, they eat the fruit of the land. Okay, go ahead. Ayat ke-11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Okay, verse 12. And the manna ceased on the morrow after they had eaten of the old corn of the land. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. So manna ceased after Jadi they eat the crop of the land or the corn of the land, according to King James.
Jadi mana itu berhenti diturunkan ketika mereka mulai memakan hasil dari negeri itu. And verse 13, and it came to pass when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with a sword drawn in his hand. Continue. Ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang berhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Okay, continue. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Okay, go ahead. Are you finished? Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat kau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Verse 12, and the manna ceased on the tomorrow after they have eaten of the old corn of the land. Neither had the children of Israel manna anymore. Ayat ke-12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. But they did eat of the fruit of the land of the Canaan that year. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. You know, we got to be sensitive of how the way God speaks to us. Kita perlu menjadi sensitif terhadap cara di mana Allah bicara pada kita. You know, the Bible says, after the children of Israel eat the manna, Alkitab berkata bahwa ketika setelah orang-orang Israel itu makan mana, after they eat the crop of the land, setelah orang Israel itu mulai makan hasil panen negeri then itu, the manna stopped falling maka mana pun berhenti turun because they eat the crop of the land. karena mereka mulai makan hasil dari tanah itu, So, negeri itu. what do you do when the manna stop falling? What do you do when the Jadi manna stop apakah yang akan falling? saudara lakukan jika mana itu berhenti turun? What do you do Apakah yang akan when saudara the lakukan manna stop falling? ketika mana itu berhenti turun? What do you do Apakah yang akan saudara lakukan when the prayer that used to be easy answer and no more answer easy way? ketika doa yang biasanya saudara panjatkan itu dijawab dengan mudah, kemudian pada akhirnya hasil jawaban doa itu tidak datang dengan begitu mudah? What do you do? Things that used to go well with you and no longer go well with you. Apa yang akan saudara lakukan ketika dulu semuanya itu berjalan baik-baik saja, tetapi sekarang tidak berjalan dengan baik? What do you do? The things that used to be make you happy and no longer make you happy. Apa yang akan saudara lakukan ketika dulu itu semua yang saudara lakukan itu membuat saudara senang, tetapi sekarang tidak lagi menjadikan saudara merasa What do senang? you do? That system used to be always favor you and no longer favor you anymore. Apakah yang akan saudara lakukan jika saudara perempuan saudara itu No, tidak? the system that used to favor you. Apakah yang akan saudara lakukan ketika sistem itu yang tadinya membuat saudara membuat saudara suka akan sistem itu sekarang tidak saudara sukai lagi? You know, there's a time that you will come to a season that everything is going to be all right for you. Akan ada waktu di mana saudara masuk ke dalam satu musim di mana semuanya itu akan baik-baik saja bagi Then you will saudara. go to another season that everything is not going to be work for you. Lalu kemudian saudara masuk ke dalam satu musim berikutnya di mana semuanya tidak berjalan dengan baik So bagi what you saudara. do when the things that work for you are no longer work for you? Jadi apa yang akan saudara lakukan ketika dulu itu semua berjalan baik-baik saja untuk saudara, tetapi kemudian pada saat ini tidak lagi berjalan What sebagaimana you do? dulu? The answers used to be answered very easy and no longer answered easy. Apakah yang akan saudara lakukan ketika dulu itu saudara menerima jawabannya dengan mudah, tetapi sekarang itu tidak lagi seperti itu Because I adanya? remember when I gave my life to the Lord, my prayer, God answered my prayer very easy, Saya very ingat easy. ketika saya dulu memberikan hidup saya kepada Allah, Allah memberikan jawaban doa pada saya dengan begitu mudahnya. Have you ever felt that things were used to work for you and then no longer work for you anymore? Apakah saudara pernah merasakan kalau dulu itu semuanya bisa berjalan dengan mulus begitu mudahnya, tetapi sekarang tidak lagi sebagaimana seperti dulu? Now, this is how the way the children of Israel went through. Seperti ini jugalah yang dialami oleh orang Israel. You know, the Bible says when the 40 years, children of Israel was eating under the manna. 40 years. Alkitab berkata bahwa pada tahun ke-40 orang-orang Israel itu makan dari hasil tanah itu. Now, listen carefully here. Israel were under eating the manna for 40 years. Dan selama 40 tahun itu orang Israel selalu makan mana.
So they will develop the system and the attitude of manna. Jadi mereka telah mengembangkan satu sistem dan juga sikap dari mana itu. And every day they go and pick the manna every morning. Setiap pagi mereka selalu pergi keluar dan kemudian memungut So mananya. 40 years every manna fall every day. Jadi selama 40 tahun itu mana selalu turun setiap hari. But one day when they went, manna have stopped falling. Tetapi suatu hari terjadi di mana ketika mereka keluar mana itu berhenti turun. What a shock and panic will be to them. Betapa satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan bagi The mereka. system of manna used to work for them every day. Tadinya sistem mana itu bekerja untuk mereka setiap harinya. The system and the principle was good for them. Sistem dan juga prinsipnya baik bagi mereka pada saat itu. So they developed the culture, they developed the mentality of every day picking manna. Jadi mereka telah mengembangkan satu budaya dan juga satu sikap yang selalu akan memungut mana itu That setiap one hari. fine morning when they went to pick manna, there was no more manna. Tetapi satu hari ketika mereka keluar, mereka tidak lagi menemukan akan mana itu. But before I will talk about manna, my topic, let me just give you some background about children of Israel. Tetapi sebelum saya melanjutkan mengenai topik saya akan mana itu, saya akan bicara mengenai orang Israel. You know, they were in the slave for more than 430 or 50 years in Egypt. Mereka sebelumnya mengalami perbudakan selama 450 tahun di Mesir. And that was a dream and expectation of their fathers and their fathers. Dan merupakan satu mimpi dari nenek moyang mereka. So they have been dreaming one day to go to the promised land. Bahwa suatu hari nanti mereka akan memasuki akan tanah And God has perjanjian already promised them. yang telah dijanjikan oleh Allah So kepada one day mereka. by the grace of God, Jadi suatu hari oleh anugerahnya they Allah, moved out from the Egypt. mereka keluar dari Mesir. Then when they came to the land, Dan ketika mereka tiba di tanah itu, because Gilgal is the promised land, is in the promised land. Gilgal itu letaknya ada di tanah perjanjian. So when they came to the promised land, Jadi ketika mereka masuk tanah and when they perjanjian, came to a place where to see the manifestation of the promise of God, dan ketika mereka tiba di sana dan melihat manifestasi akan janji Allah, something have to happen. sesuatu harus terjadi. They have to be shifted in that moment. Harus terjadi satu perpindahan pada And waktu I've itu. come to tell God's people to get ready for shifting. Nah, saya mau berkata kepada umat Allah bahwa saudara harus bersiap-siap akan perpindahan. God is going to do shifting in our life these days. Allah akan melakukan satu perpindahan dalam kehidupan kita pada And hari-hari we have sekarang to ini. be ready for shifting. Dan kita harus bersiap-siap untuk satu perpindahan. So they came to the place called Gilgal. Jadi mereka pada saat itu sudah tiba di Gilgal. And Gilgal is a place. Gilgal means rolled away or turning away. Gilgal artinya adalah berbalik atau berputar. And then Gilgal can be a place called also a place of shifting. Gilgal juga bisa disebut sebagai satu tempat perpindahan. And when they came over there, they did something. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka melakukan sesuatu. They celebrate Passover. Mereka merayakan satu Listen to Paskah me. itu. And the Bible says after the Dan Passover, setelah perayaan Paskah, they eat the fruit of the land. mereka memakan hasil negeri itu. Now I want you to listen carefully. I want you to listen bit expanding the Passover to you. Nah, saya mau saudara mendengarkan saya untuk satu penjelasan saya kepada saudara. And then I want to explain the Passover to you. Saya Explain. mau menjelaskan akan apa Paskah itu. You see, no, this is their third time of celebrate the Passover after they came out from the Egypt. Setelah mereka keluar dari Mesir, perayaan Paskah yang mereka lakukan di Gilgal itu adalah yang ketiga The kalinya. first one was held in the Exodus chapter 13. Yang pertama adalah perayaan Paskah yang tertulis di Keluaran 13. Now, when we talk about the Passover to Israelites, Passover means number one, movement. Yang pertama kalau kita bicara mengenai Paskah bagi orang Israel adalah satu kegerakan, Transition. transisi. Are you ready for that? Are you ready for Siap transition this year? untuk transisi tahun ini. Hallelujah. So transition, movement, and change. Transisi, kegerakan, dan juga perubahan. So the Passover means transition, movement, and Jadi change. Paskah artinya adalah transisi, pergerakan, dan perubahan. So before they left Egypt, they have to experience the Passover. Jadi sebelum mereka meninggalkan Mesir, mereka harus merayakan Paskah dulu. And now I want you to understand the first Passover in Egypt, Dan saya mau saudara mengerti bahwa perayaan Paskah pertama di Mesir, the experience
Mereka mengalami freedom. satu kebebasan. Listen carefully here. Every Passover, something happened. Dalam satu perayaan Paskah itu selalu ada sesuatu yang terjadi. So the first Passover, they experienced freedom Jadi pada Paskah yang pertama mereka mengalami kelepasan. because they were transition from bondage to freedom. Karena mereka mengalami transisi dari perbudakan dan kepada kelepasan. So I want you to understand the first Passover, there is open door in the first Passover. Jadi pada Paskah yang pertama mereka mengalami satu pintu yang terbuka. And every door have two sides. Every Dan open door have two setiap sides. pintu yang terbuka itu memiliki dua sisi. We have the exit and we have the entrance. Ada bagian yang keluar dan juga bagian So masuknya. every time you say God has opened door for me, it means that something must be shut and another thing has opened. Jadi setiap kali kita mengucapkan perkataan bahwa Allah telah membukakan pintu bagi kita, berarti ada bagian yang ditutup dan So juga ada yang dibuka. the first Passover was what? Freedom from, they were experienced change from bondage to freedom. Jadi Paskah yang pertama mereka mengalami dari perbudakan kepada kelepasan. So one door shut and another door open. Jadi satu pintu itu ditutup dan kemudian pintu yang lain itu dibuka. Listen carefully to me here so that you can get what I mean. Dengarkan baik-baik sehingga saudara boleh mengerti apa yang saya The maksud. second Passover Kemudian Paskah kedua was held in the desert. dilakukan di padang gurun That's a mountain Sinai. di Mountain. Gunung Sinai. That's Numbers chapter 9. Di bilangan pasal yang ke-9. And remember, every Passover, Dan ingatlah bahwa dalam setiap Paskah there must be shifts, harus ada perpindahan, there must be open doors. harus ada pintu-pintu yang terbuka. So the second Passover, Jadi Paskah yang kedua, they were experienced mereka mengalami from freedom dari kelepasan itu to wandering. kepada berkelana. So remember, they were wandering in Egypt for 40. They were wandering in the desert for 40 years. Mereka berkelana mengelilingi padang gurun itu selama 40 Now tahun. the first Passover, Paskah yang pertama from bondage dari perbudakan to freedom. kepada kelepasan. Second Passover, Paskah kedua from freedom dari kelepasan to the wandering. pada berkelana. Because they were wandering in the desert for 40 years. Karena mereka berputar-putar mengelilingi padang gurun selama 40 So now, tahun. listen carefully right now here. The third Passover, Dari Paskah ketiga, the experience, mereka mengalami, that's very interesting here. The experience from wandering to possessing. yang mereka alami adalah dari berputar-putar kemudian mengambil alih. Because now they have come to the promised land. Karena mereka telah memasuki tanah And they perjanjian. have to possess Dan mereka harus memiliki the promise. apa yang menjadi janji itu. So the third Passover is very interesting. Jadi Paskah ketiga adalah satu hal yang menarik So sekali. God was using this thing to bring shifting to the nation of Israel. Jadi Allah saat itu sedang memakai masa itu untuk membawa satu perpindahan, perubahan bagi God orang was Israel. shifting them from wandering to possession. Allah memindahkan dari berputar-putar di padang gurun kemudian mengambil alih akan And negeri we itu. have come to a season Kita saat ini telah memasuki satu that musim there is a shifting now going on in the churches. di mana ada terjadi satu perpindahan That dalam God is gereja. shifting the church Di mana Allah sedang memberikan perpindahan dalam from gereja natural to supernatural. dari yang alamiah kepada yang supranatural. Are you ready? Listen carefully. Are you ready for shifting of the Lord this year? Apakah saudara siap untuk perpindahan Tuhan pada tahun Now, ini? one of the very interesting things the Bible says, Apa yang menarik adalah bahwa Alkitab katakan after the Passover, setelah perayaan Paskah itu, then they eat the crop of the land. kemudian mereka makan hasil dari negeri itu. And after they eat the crop of the land, Nah, setelah mereka makan hasil negeri itu, the manna stopped falling. mana itu pun berhenti turun. Now listen carefully. In each Passover, Dengarkan baik-baik bahwa dalam setiap perayaan they Paskah, eat something. mereka memakan sesuatu. The first Passover, Pada Paskah pertama, the Bible said they eat the blood of the bitter bread. Alkitab berkata bahwa mereka makan roti tidak beragi. Then in the second Passover, Kemudian pada Paskah kedua, they eat manna. mereka makan mana. The third Passover, Kemudian pada Paskah ketiga, they eat the crop of the land. mereka makan my hasil God. negeri itu. Now listen carefully. I want to explain to you right now very carefully here. Dengarkan baik-baik saudara, saya ingin This mendengarkan. Israel were living on the system of manna for 40 Nah, years. selama 40 tahun orang-orang Israel itu menjalani satu sistem dari mana itu. So manna was open door. Jadi mana merupakan satu pintu yang terbuka. Heaven have to open Surga harus terbuka. because manna fall from the heaven. Karena mana itu turunnya dari
over here. For 40 Baik-baik, years, selama 40 tahun. the system went very good for them. Sistem itu bekerja dengan baik bagi mereka. But then one day, Tapi suatu hari they eat mereka makan the crop of the land. hasil dari negeri itu. Now listen carefully here. Dengarkan The baik-baik. reason is that Alasannya adalah God Allah have to shut one door harus menutup satu and pintu open the better door for the children of Israel. dan membukakan pintu yang lebih baik bagi orang Israel. That's why I come to tell somebody right now here. Itulah sebabnya saya boleh datang untuk berkata kepada If seseorang, one door shut in your jika ada life, satu pintu yang tertutup dalam hidup don't saudara, be panic, jangan jadi panik, don't be afraid. jangan menjadi takut. It's a sign Ini adalah that God tandanya is going to open a better door for you more than ever karena Allah akan before. membukakan satu pintu yang lebih baik daripada sebelumnya buat saudara. But for God to open the great door for you, Tetapi agar Allah dapat membukakan pintu yang lebih besar the bagi old saudara, door must shout. pintu yang lama itu haruslah tertutup. Now don't forget the manna fall from the heaven. Jangan lupakan bahwa mana itu turun dari surga. But that is not the best God have for the, no, that's not the best for the children of Israel. Tapi mana bukanlah perkara yang terbaik yang Allah miliki untuk orang Israel. God have something better, best for the children of Israel than Allah that. memiliki hal yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi orang-orang Because Israel. you know the manna they just only pick every morning, just only morning, Karena mana itu cuma bisa diambil setiap harinya. and they have to pick hand to mouth, hand to mouth. Mereka harus mengambil itu dari tanah kemudian langsung dimakan. But God, which means they have to pick just only enough, Jadi mereka ketika mengambil mana itu harus secukupnya saja. which means they only just harvest in the morning. Artinya bahwa mereka harus mengambil itu semua pada pagi hari But saja. God has a better plan for them Tetapi Allah punya rencana yang jauh lebih to baik bagi give mereka. them a better, great harvest more than manna. Untuk memberikan mereka tuayan yang lebih baik lagi daripada You see, sekedar we mana. have come to a season Kita telah memasuki satu that musim the church have to see a great harvest more than the early church. di mana gereja harus melihat adanya satu tuayan lebih daripada yang lainnya. Because God always reserves the best to the end. Karena Allah selalu menyediakan yang terbaik itu pada akhirnya nanti. So the Bible Jadi says, Alkitab berkata, after they eat the manna, setelah mereka makan mana itu, because manna fall from the heaven. karena mana turunnya dari surga, But listen carefully here. dengarkan baik-baik, God is shouting that door Allah sedang menutup pintunya and give them a better door dan memberikan mereka pintu yang lebih baik and give them a better harvest. dan memberikan mereka satu tuayan yang lebih baik. Because manna they just only harvest in the morning. Karena mana hanya dapat mereka ambil setiap pagi saja. But God wants to give them the harvest that they can control that harvest. Tetapi Allah mau memberikan satu tuayan di mana orang Israel boleh mengendalikan akan pengambilan Now tuayan. listen carefully. Now listen carefully right now here. Dengarkan baik-baik sekarang. Manna, for manna to come, heaven have to open. Agar mana boleh ada, surga harus terbuka dulu. But now God is changing the system, and God is shifting the nation of Israel. Dan kemudian Allah mengubah akan sistemnya dan kemudian mengubah untuk apa yang menjadi pemberiannya bagi orang Israel. First, manna fall from the heaven. Yang pertama bahwa mana itu turun dari But surga. now, God is going to open the earth for the earth to give to them. Allah akan membukakan bumi ini untuk memberikan hasilnya kepada mereka. So if manna stop falling, Jadi jika mananya berhenti turun, don't panic. jangan panik. God who opened the heaven Allah yang telah membukakan pintu for manna to surga fall, untuk mananya boleh turun, He can also open the earth Dia adalah Allah yang sama yang sanggup membukakan for the bumi ini. earth to give to you. Sehingga Hallelujah. bumi bisa memberikan Oh. hasilnya untuk Remember saudara. the Bible says, Ingatlah Alkitab katakan, if we are willing and obey obedience, jika kita mau berkehendak untuk taat dan tunduk, we shall eat the good of the land. kita akan memakan hasil daripada yang baik daripada So negeri ini. God opened the earth Jadi Allah membukakan bumi itu and they eat from the earth. dan mereka makan hasil daripada bumi. Now listen carefully here. This is a shifting. Inilah yang merupakan perubahan itu. Because children of Israel always eat from the heaven. Tadinya orang Israel selalu makan dari surga. They always live by the miracles. Mereka selalu menjalani kehidupan berdasarkan But mujizat-mujizat God saja. says, I have a better plan for you. Tetapi Allah berkata, aku punya rencana yang lebih baik But I have to untukmu. shut that door now. Tapi
why when door shouts, Itulah sebabnya kenapa ketika satu pintu tertutup, thank God for the door that shouts. bersyukurlah untuk pintu yang ditutup You itu. see, most of the time, you know what, we thank God for the open doors. Seringkali kita akan bersyukur ketika pintu dibuka. But this is the time you have to thank God for the door that shouts. Tetapi inilah waktunya untuk saudara bersyukur kepada Allah untuk pintu yang Because ditutup. every time door Karena shouts, setiap kali ada pintu yang it's ditutup, a sign inilah that you are tandanya about to enter into the manifestation of the promise of God in your life. mana saudara akan mulai memasuki akan satu manifestasi daripada janji Allah bagi So now the children of Israel, Jadi sekarang orang Israel there's a shifting in their life. mengalami satu perubahan dalam kehidupan mereka. Shifting what before they used to eat from the heaven, Satu perubahan di mana biasanya mereka makan dari but now they're surga, going to eat from the crop of the land. tapi sekarang mereka makan dari hasil negeri itu. Because remember the promise of God Ingatlah akan janji Allah that in the promised land bahwa di negeri is a land that's flowing with the milk and honey. It's adalah tanah flowing. yang di mana mengalir susu dalam So air now, dan madunya. so they have to enter to the harvest that is flow. Jadi mereka harus memasuki satu negeri di mana tuayan itu mengalir. And that harvest they must eat from the ground. Dan tuayan itu harus mereka makan yang merupakan hasil dari tanah itu atau negeri itu. Because the ground harvest, you control it. Kalau hasil dari bumi itu saudara bisa mengendalikan. So the Bible says when they eat from the ground, Jadi Alkitab berkata ketika mereka makan hasil negeri itu, the heaven said, no more manna. surga berkata tidak akan ada mana lagi. One door shut, Satu pintu tertutup, another door open. satu pintu yang lain Now, I terbuka. want you to listen carefully right now here. Saya mau saudara mendengar dengan baik-baik. I want you to understand that when the manna stopped falling, Saya mau saudara mengerti bahwa ketika mana berhenti turun, when things are not working like the way they used to be, ketika segala sesuatunya tidak bekerja sebagaimana dulu adanya, you have to really understand that God has never forsaken you. saudara harus mengerti bahwa itu bukan berarti Allah telah meninggalkan saudara. Because listen carefully here. If I were children of Israel, I would be panicked and shocked. Kalau saya adalah orang Israel, maka saya akan menjadi panik dan terkejut. Because things were working okay in my life. Karena tadinya semua berjalan dengan baik-baik saja dalam hidup Business saya. used to be flourish. Bisnis begitu menghasilkan dengan baik. I have a lot of people to make me happy. Dan ada saya memiliki banyak orang yang dapat membuat saya But senang. now it's not working anymore. Tapi sekarang tidak terjadi hal yang sama lagi. It will be panic and shock to Israel. Maka merupakan hal yang mengejutkan Because dan 40 membawa kepanikan years. bagi orang Israel. Karena selama 40 tahun, Then one fine morning, setiap paginya, there was shifting. karena selama 40 tahun mereka mengalami hal yang sama, tetapi kemudian pada suatu pagi mereka mengalami perubahan. There will be panic. Mereka I mengalami believe they will kepanikan. question themselves. They will question themselves. Saya percaya bahwa mereka mempertanyakan dalam If pikiran mereka. God is for us, Mereka berkata mungkin bahwa kalau Wow. Allah bersama dengan kita, everything are right like this. mengapa semuanya berubah seperti ini? You see, when the manna stopped falling, number one, Ketika mana berhenti turun, yang pertama, understand that Mengertilah God has not forsaken you or bahwa abandoned you. Allah bukan berarti meninggalkan saudara atau melupakan It saudara. doesn't mean that God has left you. Tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan Because saudara. soon it means that something good is about to happen. Karena segera itu artinya adalah sesuatu hal yang When akan things terjadi. are not working like the way they are, Ketika segala sesuatu yang terjadi tidak sebagaimana adanya dulu, never doubt the promise of God. jangan pernah ragukan akan janji Never Allah. doubt God. Jangan pernah meragukan Allah. Never be bitter. Jangan pernah menjadi kepahitan. Because if you don't be very careful, Karena kalau saja saudara tidak berhati-hati, sometimes your prayers, you pray and pray and pray and pray and pray and seem like nothing happened. kadang kala doa saudara yang saudara panjatkan itu, saudara berdoa, tetapi tidak sepertinya tidak But terjadi if it apapun. seems like nothing happened, never doubt the faithfulness of God. Tetapi meskipun sepertinya tidak terjadi apa-apa, jangan pernah meragukan akan Allah. So the children of Israel, I know they will panic and they will be shocked. Jadi pada saat itu akan terjadi kepanikan dan kekagetan pada orang-orang Israel. But they have to really believe that God is with them and God is for them. Tapi mereka harus percaya bahwa Allah itu adalah diperuntukkan As bagi you are mereka. starting this year, Dan pada saat saudara memulai akan there will tahun be shifting. ini, akan terjadi satu There will be perubahan. seasons. Akan ada satu There will musim-musim. be changes. Akan ada perubahan. You will go through some changes. Saudara akan melalui perubahan. You will go through some movement of Saudara life. akan mengalami kegerakan dalam hidup. You will go through the levels of transition of life. Saudara akan mengalami level-level transisi But dalam hidup.
transition you come, Dan dalam setiap transisi hidup saudara never itu, doubt the jangan pernah faithfulness of meragukan God. akan kesetiaan Tuhan. Never doubt that God is not with you. Jangan pernah ragukan bahwa Allah itu tidak bersama dengan saudara. God is with you. Allah masih tetap bersama The reason saudara. why there must be changes, Alasannya mengapa harus terjadi because perubahan-perubahan. God has something bigger for you. Karena Allah memiliki sesuatu yang lebih besar untuk saudara. So this is number two, when the manna stop falling, Jadi yang kedua, ketika mana berhenti it turun, means that God has changed the method of the supply. artinya bahwa Allah sedang mengubahkan akan cara dari penyediaan itu. But He's the same God. It's God who supply your needs. Dia masih Allah yang sama yang menyediakan setiap kebutuhan It's saudara. God who answer prayers. Dia adalah Allah yang menjawab akan But doa-doa. He can change to answer prayer in the different forms. Tetapi Dia dapat mengubahkan cara menjawab doa itu dalam bentuk yang Rather berbeda. than manna, He gave them something bigger. Tidak lagi Oh, Dia memberikan hallelujah. mana, tetapi Dia Oh my memberikan sesuatu yang God. lebih besar. Do you want to eat from the heaven or you want to eat from the land? Apakah saudara mau makan yang dari surga saja atau mau makan hasil negeri itu? The manna from the heaven is controlled by God. Mana itu turunnya mana dikendalikan oleh Allah. But the crop of the land, Tetapi hasil dari negeri you itu are the one control. saudara lah yang mengendalikannya. You can harvest the morning, Saudara bisa menuainya di pagi you hari. can harvest the afternoon, Saudara bisa menuainya di sore and you hari. can harvest in the evening. Saudara bahkan bisa menuai di malam This is the hari. harvest God wants to give to you. Inilah tuaian yang Allah ingin berikan pada She's going to saudara. give you overflowing harvest. Dia ingin memberikan saudara tuaian yang melimpah She ruah. wants to give you revival. That's from one generation to the next generation. Dia ingin memberikan saudara satu kebangunan rohani yang diberikan dari satu generasi She kepada wants to give generasi you the yang lain. movement of the Holy Ghost from one generation to the next generation to the next generation. Dia ingin memberikan kegerakan Roh Kudusnya itu dari satu generasi kepada generasi kepada He generasi wants to give you a berikutnya. blessing that is flowing from the Father to the children, to the grandchildren, to grandchildren. Dia ingin memberikan berkat itu yang turun daripada ayahnya kemudian kepada anaknya kepada cucunya dan But juga for kepada that thing buyutnya. to happen, for that thing to happen, for that thing to happen, Untuk hal itu boleh terjadi, you have to go through transition. saudara harus melalui transisi You lebih have to dulu. go through changes. Saudara harus melalui And perubahan-perubahan. you have to go through movements. Saudara harus juga melalui satu kegerakan. So now, children of Israel have to understand that God have changed the method of the Jadi supply. sekarang orang Israel harus mengerti bahwa mereka harus mengalami satu perubahan penyediaan yang daripada He Tuhan. opened the heaven to supply them. Yang pertama Tuhan bukakan surga untuk boleh But memberikan penyediaan now, bagi they mereka. are going to eat from the crop of the land. Tapi sekarang mereka harus memakan dari hasil negeri itu. No, listen carefully right now here. The Bible says, Sekarang bahwa Alkitab Joshua, berkata, I love this part. Joshua rose early in the morning. saya suka sekali bagian ini bahwa Yosua dikatakan bangun pagi hari sekali. Joshua was the leader of the Israelites. Yosua saat itu adalah pemimpin dari orang So he Israel. went to the field, Jadi dia pergi ke ladang. maybe to check whether there's somewhere manna is still falling. Mungkin dia mau melihat apakah mananya masih turun Because atau it's tidak not lagi. easy if you develop the mindset of manna. It's not really easy. Karena tidak mudah ketika kita sudah begitu lama ada satu pola pikir Even mana. though the door is so sharp, you still trying to open the door. Meskipun pintunya sudah Oh, ditutup, my. kita kadang-kadang masih mengharapkan yang sama itu, yang lama That's itu why terjadi. he never making pushing. Because the door is shut, Padahal pintunya sudah and still tertutup. you pray that that door will be open again. Nah, saudara masih saja mendoakan supaya pintunya dibuka lagi. When the door shouts, Ketika pintunya sudah ditutup, thank God for the door that shouts. bersyukurlah pada Allah untuk pintu yang sudah And look ditutup. for the new open door. Dan lihatlah akan pintu yang terbuka. Because God is leading our life from verse to verse or from season to season. Karena Allah sedang menuntun kehidupan kita dari musim kepada musim. So don't expecting God to operate in one way. Jadi jangan pernah berharap Allah akan bergeraknya itu selalu dengan cara yang sama. I could figure out about Joshua. Saya bisa membayangkan mengenai Yosua. Because I used to go through some time years ago when the door shouted, I said, Lord, why did the door shout? Why Karena things saya have dulu changed? juga merasakan bahwa ketika ada pintunya tertutup, saya bertanya kenapa harus ditutup tuh. And I keep trying to open the door that's already Dan shut. kemudian saya masih saja mencoba untuk membuka pintu yang sudah tertutup And I think sebenarnya. it caused more stress. Dan hal itu membuat satu stres yang lebih That's why baik. when some people left your life, Dan kalau ada orang-orang tertentu yang meninggalkan don't hidup be saudara, bitter, don't be angry to yourself. jangan jadi marah atau kepahitan kepada diri Thank sendiri. God that they have left. Bersyukur
God is going to place a better people. Artinya Allah akan menempatkan orang-orang yang lebih baik lagi. So now Joshua have to figure out and see why the manna is not falling. Jadi saat itu Yosua berusaha mereka-reka kenapa mananya sudah berhenti turun. Then suddenly he saw a man dressing at the army. Kemudian dia tiba-tiba melihat ada seseorang berpakaian sebagaimana seorang panglima. Now look at the concept of Joshua. Joshua is just go to the field to look for some manna. Coba lihat konsepnya di mana Yosua saat itu hanya sekedar pergi keluar untuk ke kebun He saja. was not expected Dia to tidak see this mengharapkan man. untuk boleh melihat akan panglima itu. Now Joshua was really wanted to find manna, but not expecting warfare. Sebenarnya Yosua pergi keluar untuk melihat apakah ada mananya atau tidak, dan dia tidak mengharapkan akan terjadinya satu peperangan. So now Joshua, instead for him to see manna, he saw a warfare. Jadi bukannya Yosua dapat melihat mana, dia melihat satu peperangan. Warfare in the promised land. Peperangan di tanah perjanjian. Yes. Then Joshua asked the man, Kemudian Yosua bertanya kepada are laki-laki, you for us or are you for enemies? musuhkah engkau atau teman? Now we see Joshua have to really be sensitive Yosua harus menjadi sensitif that he sekali, have come to the promise di mana ketika dia masuk kepada janji to itu, see the manifestation of the promise untuk bisa melihat akan manifestasi and to janji see itu the manifestation of the promise. dan melihat manifestasi janji, There must be warfare. harus ada peperangan dulu. Hello. It's a promised land. Don't go to the promised land with the mindset of picking manna. No. Jangan pernah memasuki tanah perjanjian dengan satu pola pikir hanya mau memungut mana saja. Promised land is the place of warfare. Tanah perjanjian adalah tempat di mana terjadinya peperangan. Every promise, everything God has given to you, Segala sesuatu yang Allah telah berikan kepada saudara, you are going to fight for it. saudara harus berperang untuk itu. Because the enemy will never sit down for you to take the promised land. No, Karena no, no, musuh no, no, tidak akan no, sekedar no. duduk diam dan membiarkan saudara mengambil apa yang menjadi bagian The saudara itu. Amalekites will never sleep and expecting you to take the promised land. The Amalekite will not sit down and watch you to enjoy the promised land. Orang Amalek tidak hanya sekedar akan diam saja dan memperhatikan saudara mengambil alih akan tanah perjanjian So itu. now Joshua have to understand that you have come to a season Jadi Yosua harus mengerti bahwa dia telah datang memasuki kepada satu musim that he have to activate the di promise. mana dia harus mengaktifasikan akan janji itu. That he have to fight for the Di promise. mana dia harus berperang untuk memperoleh janji That's itu. why this prayer meeting is very, very important. Itulah sebabnya pertemuan doa ini adalah hal yang sangat-sangat penting. God has given us a good of this land. Allah telah memberikan hasil baik dari negeri ini But if kepada we kita. don't arise and fight spiritual warfare, Tapi kalau kita tidak mau bangkit dan kemudian masuk ke dalam peperangan itu, we can never possess what God has given to us. kita tidak akan pernah bisa memiliki apa yang sebenarnya telah diberikan oleh See, Allah what pada God kita. has promised for you Karena jika Allah telah memberikan janjinya is pada only kita, for you when you possess it. saudara hanya akan dapat memilikinya ketika saudara berperang untuk itu. The promise is for you. Janji itu sebenarnya untuk The saudara. enemy is not going to sit down, see you possess the promise. Tapi musuh tidak akan sekedar duduk diam dan kemudian memandang saudara mengambil apa yang menjadi janji Joshua itu. have to understand that the promised land has been given to them. Yosua harus mengerti bahwa tanah perjanjian itu sebenarnya telah diberikan kepada But there mereka. are many spiritual warfare. Tapi ada begitu banyak sekali peperangan yang harus Every dialami. blessing of God Untuk setiap berkat dari Allah is surrounded with the challenges. dikelilingi oleh That's why we tantangan-tantangan. have to arise these days. Itulah sebabnya kita harus bangkit pada hari-hari And sekarang rise ini. up with a spiritual weapon on that prayer. Bangkit dengan satu senjata rohani itu dalam doa This is kita. the time the church must pray like never Inilah before. waktunya di mana gereja harusnya berdoa lebih daripada Because we sebelumnya. don't come to the promised land to have a mindset of picking manna. Karena kita tidak boleh datang memasuki tanah perjanjian dengan pola pikir mau So memungut mana the saja. man that dressed as the commander of the army, Jadi laki-laki yang berpakaian sebagaimana seorang panglima perang itu, he's speaking to Joshua. dia berbicara pada Yosua. Joshua, Dia katakan, Yosua, if you come in here with a mindset of the picking of manna, jika engkau datang ke tempat ini dengan satu pola pikir hanya memungut mana, you will never step into the God's best of your life. engkau tidak akan pernah bisa melangkah memasuki hal yang terbaik yang Allah Because miliki manna untuk hidupmu. door is shout. Manna door is shout. Karena pintu mana itu sudah tertutup. Now is the time to possess Sekaranglah waktunya untuk boleh mengambil alih what God has promised. apa yang telah dijanjikan And what Allah. God
has promised, Dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah enemy is surrounding what God has promised. dikelilingi oleh musuh-musuh itu. That's why we have to fight. Itulah sebabnya kita harus berperang. Fight from negative thoughts. Berperang melawan pikiran-pikiran negatif. Fight against doubts. Berperang melawan Fight keraguan-keraguan. against the spirit of intimidation. Berperang melawan roh intimidasi. Fight against the spirit of fear. Berperang melawan roh takut. Because you have come to a place. Karena saudara telah datang kepada satu You tempat. have come to a place Saudara telah datang to kepada satu see tempat. how great your God Untuk mulai is. melihat betapa besar Allah You itu. have come to a season Saudara telah datang kepada satu to musim. see a shifting of God in your life. Untuk mulai melihat satu perubahan dalam hidup You have saudara. entered a year Saudara telah memasuki satu to tahun. see a great opportunity more than ever Untuk before. boleh melihat akan satu kesempatan yang besar itu lebih dari You have sebelumnya. come to a year Saudara telah datang kepada to satu see tahun. overflowing harvest. Overflowing Untuk harvest. boleh melihat tuayan yang melimpah ruah. But before you can possess, Tetapi sebelum saudara boleh memilikinya, we have to be a warrior, kita harus menjadi seperti seorang pejuang a itu. prayer warrior. Seorang pejuang doa. Because without being a prayer warrior, Karena tanpa menjadi seorang pejuang you doa itu, cannot possess the promised land. saudara tidak akan pernah bisa memiliki akan tanah Are you ready to possess your promised land? Apakah saudara siap untuk memiliki tanah perjanjian itu? You are already in the promised land. Saudara You're sudah there. datang, sudah masuk ke But dalam you must perjanjian take itu. what God has promised for Dan you. saudara harus mengambil apa yang telah dijanjikan Allah bagi If you saudara. can be a warrior, Jika saja saudara boleh menjadi seorang pejuangnya, you can take all your family to Jesus. saudara bisa mengambil, membawa semua keluarga Because the, saudara datang pada because the Yesus. promise says, Karena janjinya berkata, if one person saved, kalau satu orang diselamatkan, the whole family will be saved. seluruh keluarga akan And if diselamatkan. the whole family will be saved, Jika seluruh keluarga the diselamatkan, whole community will be saved. seluruh komunitas pun akan Because diselamatkan. community came from the family. Karena komunitas itu awalnya ada dari satu And the keluarga. nation came from the community. Dan bangsa itu terdiri dari rumpun So the komunitas-komunitas. promise is yours. Jadi janji itu adalah milik If saudara. you arise Jika saudara boleh and bangkit possess the promise dan mengambil alih akan with the janji itu with the consistent prayer, dengan doa yang konsisten, with the persistent prayer, dengan doa yang and persisten, you have come to the promised di land. mana saudara telah datang memasuki Don't tanah let the perjanjian. enemy take your husband. Jangan biarkan musuh itu mengambil suami Don't let saudara. your enemy take your children. Jangan izinkan musuh itu mengambil anak-anak Don't let saudara. the enemy enjoy the good of the land. Jangan izinkan musuh itu menikmati akan The good apa yang baik Of hasil the land negeri has itu. been given to you. Hasil baik negeri itu adalah milik But saudara. we must possess. Tapi kita harus mengambil alih. Joshua, wake up with a mindset Yosua bangun dengan satu pola pikir of picking manna. akan mengambil memungut mana. But instead for him to saw manna, he saw spiritual warfare. Tapi bukannya melihat mana, What a dia shock. hanya melihat satu Yes. peperangan rohani. And anytime you face challenges, Setiap kali saudara harus menghadapi tantangan-tantangan, it's a sign itulah tandanya. that you must possess Di mana saudara harus memiliki what God has promised in your life. apa yang telah dijanjikan Allah dalam hidup saudara. So Joshua, Yosua, you got to remove your sandals. engkau harus tanggalkan This is not kasutmu. the place of picking manna. Ini bukan tempat sekedar memungut You mana have saja. come to the place Engkau telah memasuki satu that tempat God has already promised yang telah dijanjikan oleh Allah, that it will flow like milk and honey. yang akan dialiri oleh susu dan madu. I believe when the children of Israel, when the children is funny when they are going to the promised land, Yang lucunya ketika saudara datang ke dalam tanah perjanjian, I believe they have some mindset saya percaya bahwa mereka punya satu pola that pikir. how the promised land will be. Bagaimana bentuknya tanah perjanjian itu nantinya? Because if the desert is a manna, Karena kalau di padang gurun ada mana, how much more the promised land? apalagi kalau di tanah So they perjanjian. were calculated. We're going to have a manna and we're going to have a milk and honey together. Tidak, mereka pikir sudah dapat mana, nanti dapat susu, dapat madu lagi. Promised land. Tapi di tanah perjanjian There is no manna in the promised land. tidak ada yang namanya mana There's lagi. a fight in the promised Dan land. ada peperangan You're di going dalam to tanah fight a perjanjian. good fight of your faith. Saudara harus berperang dengan satu peperangan yang baik, Because lakukan perjuangan yang baik. would not love, enemy will never sit down. Karena want to musuh tidak see akan you hanya sekedar blessed. duduk dan melihat saudara mengambil berkat saudara. That's why you have to arise Itulah sebabnya saudara harus with the bangkit spiritual weapon of prayer. dengan membawa senjata And keep praying. senjata rohani itu dalam doa dan And keep terus praying. berdoa dan terus And keep berdoa praying.
manifestation of God's promise. Sampai saudara boleh melihat semua manifestasi dari janji-janji Allah This is a itu. year Inilah that tahunnya you have to see di mana saudara the harus melihat manifestation of God's promise in your life. manifestasi dari janji Allah bagi hidup If you saudara. arise Kalau saja saudara mau as a bangkit warrior sebagai seorang pejuang and fight dan berperang through prayer, lewat doa-doa through saudara, confessing the word of God, lewat mengucapkan firman you Allah, will see maka saudara akan melihat the good of the land. hasil baik dari negeri itu. Hallelujah. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? That's why devil don't mind for us to enter to the promised land. Itulah sebabnya iblis itu tidak pusing kalau kita masuk ke dalam tanah But he perjanjian. will never sit down, watch you to enjoy the good of the promised land. Tetapi dia tidak akan pernah mau duduk diam melihat saudara menikmati akan hasil negeri itu. We have to fight a good fight of our faith. Sampai kita terlebih dahulu melakukan satu perjuangan yang We baik. have to fight for our nation. Sampai kita mau berjuang This nation untuk bangsa kita. has been given to us. Bangsa ini telah diberikan pada kita. And we have to Tapi rise kita harus bangkit with a consistent prayer. dengan doa yang konsisten. And we have to say, Kita harus we berkata, will never sit. kami tidak akan pernah mau We will duduk. never stop praying Kami tidak akan mau berhenti berdoa. until we see Sampai kami boleh the melihat glory of the Lord in Indonesia. kemuliaan Allah itu boleh ada di This is Indonesia. your season Inilah that you musimnya have to di mana rise. saudara harus And bangkit say to dan yourself, berkata pada diri sendiri, I will never sleep aku tidak akan tidur until I see sampai aku boleh melihat all my family, semua all my keluargaku, community, semua komunitasku, all my people semua come orang-orangku to Jesus. boleh datang pada This is Yesus. the time Inilah waktunya that you have to declare, karena saudara harus I will never menyatakan, stop praying aku tidak akan pernah berhenti until berdoa I see sampai aku boleh melihat God's promise janji Allah in my di life, dalam hidupku, in my family life, dalam hidup in my keluargaku, business, dalam bisnisku. because I've come to the place Karena aku telah datang kepada satu to tempat see how great is my God. untuk boleh melihat betapa besar Allahku itu. So listen carefully here. Jadi dengarkan When the baik-baik manna sekarang. stop falling, it Ketika mana itu berhenti turun, doesn't mean that God has forsaken you. tidak berarti bahwa Allah telah meninggalkan When the saudara. manna stop falling, Ketika mana itu berhenti turun, it means that God have changed the method of supply. artinya bahwa Allah sedang mengubahkan cara penyediaannya itu. When the manna stop falling, Ketika it mana itu berhenti turun, means that there's a shifting in your life. artinya akan terjadi suatu perubahan dalam kehidupan Because saudara. God will lead you Karena Allah akan menuntun saudara through dimension of movement in life, melewati satu dimensi dalam kehidupan, changes in life, melewati perubahan-perubahan dalam and kehidupan, transition in life. dan juga transisi dalam So hidup. when the manna, when things are not working like the way it is, it means that Jadi ketika segala sesuatunya berjalan tidak sebagaimana adanya dulu, artinya season adalah have changed. musimnya telah berubah. And you have come to the best season Saudara telah memasuki satu musim yang to see terbaik overflowing, untuk boleh melihat aliran itu, overflowing revival, kebangunan rohani yang mengalir, overflowing blessing, berkat yang mengalir, overflowing miracles, mujizat-mujizat yang mengalir overflowing melimpah ruah, harvest. tuayan yang melimpah ruah. That's what David said. Itulah sebabnya Daud katakan, That anointing my head with the oil, Engkau telah mengurapi kepalaku dengan my cup running over. dan cawanku But melimpah ruah. before you are anointing your head with the oil, Tetapi sebelum kepalanya boleh diurapi dengan minyak, you have to rest with him through prayer. saudara harus duduk diam dengan dia itu dalam doa Because when saudara. you rest with God through consistent prayer, Karena ketika saudara berdiam dengannya itu melewati satu He doa yang will konsisten, anointing with the fresh oil. saudara akan Hallelujah. diurapi dengan minyak yang baru. No, listen carefully here. Don't let anybody deceive you that Jangan biarkan ada siapapun itu boleh You are menipu not- saudara in the promised land, bahwa dengan berkata bahwa saudara tidak ada di dalam tanah you are perjanjian. already in the promised land. Sebenarnya saudara sudah ada di Because tanah perjanjian. the moment you receive Jesus, Karena ketika saudara menerima Yesus itu, you enter to the promised land. saudara sebenarnya sudah memasuki akan tanah But perjanjian. it's the one thing to enter to the promised land. Tapi memasuki tanah perjanjian itu adalah satu It's hal. another thing also to possess the promised Tetapi land. memiliki tanah perjanjian itu adalah satu This hal is yang the year berbeda. that we have to possess. Inilah tahunnya di mana kita harus memiliki Oh, the promise of God in our life. semua janji Allah itu dalam hidup saudara. So don't enter to the promised land Jadi jangan masuk ke dalam tanah perjanjian with the manner, with the mindset dengan pola pikir of how to get. bagaimana untuk mendapatkan. No. Promised land is not a place of how to get.
Tanah perjanjian bukanlah tempat di mana kita akan bisa mengatakan bagaimana mendapatkannya. It's the place of what should I give. Tetapi satu tempat di mana kita berkata, apa yang harus aku beri? Because for you to activate the promise of God, Karena untuk saudara dapat mengaktifasikan janji Allah itu, you are going to give what God has given to you to saudara activate. harus memberikan kepada Allah apa yang Allah telah berikan kepada I saudara. was really thinking about children of Israel. I said, for 10 years, Saya berpikir mengenai orang Israel itu 40 tahun in the wandering, berputar-putar. God has given you something. Allah telah memberikan pada saudara She has sesuatu. given you a gift. Dia telah memberikan saudara She has karunia, given you talent. dia memberikan saudara talenta, She has given you potential. dia memberikan saudara potensi, She has given you seed. dia memberikan saudara Seed. benih. So when you come to the promised land, Jadi ketika saudara memasuki tanah you perjanjian, have to use what God has given you to activate the promise. saudara harus pakai semua yang telah diberikan Allah itu memasuki tanah perjanjian dan mengaktifasikannya. Actually, they're supposed to understand when they eat the crop of the land. Sebenarnya mereka seharusnya sudah mengerti ketika mereka memakan hasil dari negeri Because itu. in the promised land, Karena di tanah perjanjian, everything is grow. segala sesuatunya itu bertumbuh. I don't know what they say. Everything is grow. Segala sesuatu yang di sana The bertumbuh. crop is grow. Tuayannya itu bertumbuh. Because when you get to the promised land, Karena ketika saudara masuk ke dalam tanah you perjanjian, have to grow. saudara harus bertumbuh. You have to grow your talent. Saudara harus menumbuhkan You have talenta to grow saudara, your gifts. menumbuhkan karunia saudara, You have to grow your life. menumbuhkan hidup You have to saudara, grow your prayer life. menumbuhkan kehidupan doa You have to saudara. grow. You have to grow. You have to grow. You have to grow. Saudara harus menumbuhkan dan Because menumbuhkan. if you can grow, Karena kalau saudara terus bertumbuh, you have overflowing harvest. saudara akan mengalami tuayan yang berlimpah ruah. Hallelujah. That's why I'm here to tell you in the promised land. Itulah sebabnya saya ada di sini untuk berkata pada It's a saudara place bahwa di of tanah glory. perjanjian adalah tempat bertumbuh, Grow your talents. menumbuhkan Grow talenta your saudara, gifts. menumbuhkan Grow karunia your saudara, potential. menumbuhkan Grow potensi your saudara, spiritual life. menumbuhkan kehidupan Because rohani promised saudara. land Karena tanah is a perjanjian place of growing. adalah tempat And bertumbuh. this is your year Dan inilah tahun that saudara, you have to be di mana increased. saudara harus terus Your meningkat. life must Hidup increase. saudara harus Your meningkat. prayer must be Doa increased. saudara harus Your meningkat. business must increase. Bisnis saudara Your harus anointing meningkat. must be increased. Udah saudara harus Because you meningkat. have come to Karena saudara telah the year memasuki of increases. tahun dari peningkatan itu sendiri. If only you grow. If only you grow. Kalau saja saudara bertumbuh, Because promised land karena tanah is perjanjian a place of growing. adalah tanah You bertumbuh. grow the cross. Mereka menumbuhkan tuayan itu. Then you keep growing them. You keep growing them. You Mereka keep terus growing them. menumbuhkan dan terus menumbuhkan. And what you keep grow, Dan sesuatu yang saudara terus tumbuhkan keep flowing. akan Keep terus flowing. memberikan Keep alirannya, flowing. terus Keep flowing. mengalir, That's why terus this prayer mengalir. must keep flowing. Itulah And sebabnya doa flowing. ini harus And terus flowing. mengalir, And flowing. mengalir, And mengalir, flowing. mengalir. And as long as it's flow, Selama selalu mengalir, nothing can stop this prayer movement. tidak ada yang bisa menghentikan akan kegerakan doa ini. Time is going. Let me stop here and pray for some of you right now. Sudah habis, mari saya undang saudara When berdiri. the manna stop falling, Ketika mananya berhenti turun, don't kill yourself. Don't kill yourself. jangan bunuh diri, saudara. Don't feel bitter. Jangan merasa kepahitan. Don't get angry with God. Jangan jadi marah pada Allah. It means that Artinya adalah, God has not forsaken you. bukan berarti Allah telah meninggalkan He is saudara. with you. Dia tetap bersama He is saudara. for you. Dia diperuntukkan bagi saudara. He's changing the season. Tapi dia hanya sekedar mengubah That's why we musimnya. have to really understand the seasons. Itulah sebabnya saudara harus sungguh-sungguh mengerti akan When musim-musim yang things ada. are not going well with like the way it works, Kalau sekarang ini tidak terjadi sebagaimana caranya dulu, it means that artinya adalah God Allah is doing something new. sedang melakukan perkara yang baru. Something new is about to happen. Sesuatu yang baru akan segera But terjadi. before something new happens, Tetapi sebelum hal baru itu terjadi, you have to leave the old thing. saudara harus meninggalkan perkara yang lama itu dulu. One door shut, Satu pintu tertutup, another open. pintu yang lain terbuka. God is going to open a new door. Allah akan membukakan pintu yang baru. Don't be afraid, don't be panicked. Jangan takut, jangan panik. When the door shut, Ketika pintunya tertutup, thank God for the closed ucap door. syukurlah kepada Allah untuk pintu yang And look tertutup. for the new door. Dan lihatlah akan pintu yang Through baru consistent prayer. melalui doa yang Are you konsisten. ready Saudara sudah to siap possess your promised land? untuk memiliki tanah perjanjian Stand saudara? on your feet. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. I need to see warriors. Saya mau melihat Warriors pejuang-pejuang can take
the Hanya promised land. pejuang saja yang bisa memiliki akan If you're not warrior, you can Kalau never